Enggak, mesti ini aku buka lagi itu udah. Oh, itu hijau-hijaunya hilang. Oh, oke oke. Nanti coba aku itu lagi. Coba tak kurang-kurangin lagi. Biar pas 500. Emang yang perlu dipastiin apa Jadi, nanti yang perlu dipastiin tuh metodenya udah sih? bener Kita kan gimana kan? nyari kandungannya. Ini jadi landasan dasar informasi. Oh, ya. Udah bener gini. Oh, jadi lanjutan. Terus itu nggak sih Kak, kita harusnya kayak update progress terus gak sih? Update progress kita terakhir nulis pendahuluan nggak sih? Saya benar. Sama itu update progress dari Kak Rizalnya apa nggak? Kayak kita juga Oh, tahu, oh ini baru sampai sini gitu loh. Karena oh ini ya, tinggal paham, hubungan. paham, paham. Ini Kak Rizal join tim. Oke. Selamat pagi Kak Rizal. Selamat pagi Kak Rizal. Ya, pagi. Suara aku masuk Gimana? nggak? Masuk Kak. Coba jelas Oke. Kak. Ini kayaknya kalau mau di record aja sih kan biar kalian bisa nyoba nantinya gitu. Bisa record nggak ini? Oh ya, sudah saya set record Kak. Oke. Oke, kita langsung mulai aja ya. Aku izin start screen. Kita mulai cek Boleh. soalnya tuh jam 10 nanti ada acara live. Jadi kita Oh ya. mulai kayak simple sih sebenarnya ini. Simple tapi tricky ya. Eh, agak sedikit tricky. Nggak dikit lagi sih. Ini yang kemarin juga dulu juga coba-coba metode ini juga trial error karena nggak ada yang ngajarin gitu di nyari di YouTube di metode nggak ada jadi memang bener-bener DIY gitu. Kemarin Oke, terakhir habis protein sebelum preparation kalian pakai tuh Pimol ya Kak? yang kompak. Oh iya, ya kayak primal ya. Iya. Gentin ya warna namanya project Sari Wirda Berta kemudian Membran Layer Fatima Nadia Wisnur itu project ini. Oke, kemudian kemarin tuh kan udah selesai. Kita dapat preparasinya kan, jadi kita prepare, kita clean dulu dari air, dari ion, kemudian dari ligan-ligan yang tidak ber, ber apa ya, mengotor, misalnya ligan-ligan yang hubungannya sama pelarut ya, gitu. Kita buang, kemudian ini yang file raw-nya yang awalnya ini clean. Nah ini masih ada protein ligan ya. Kemudian kita pisahkan protein sendiri, ligan sendiri. Sama juga yang satunya nah ini ya. Tapi kemarin malam aku udah coba satu analisis tuh untuk analisis redocking dah dapat hasilnya ini ya. Jadi redockingnya nanti seperti ini sih hasilnya. Oh, berarti untuk yang molecular docking sudah ya Kak ya? Kita baru validasi grid box dulu belum. Ini agak Oh, lemot. baik baik. Itu sudah ada. Bentar, kayaknya harus on cam karena ini lemot banget. Nah ini kan hasilnya udah. Jadi ini hasil redocking, bukan docking ya, redocking. Jadi untuk nentuin nanti grid box terbaiknya di mana. Ini hasilnya. Jadi
Ini kita biasanya filternya berdasarkan RMSD, jangan pakai bit binding ya, jadi pakai RMSD. Dari yang kecil, kita sort dulu. Oh iya, ini. Terus ini yang paling kecil di 49 ya, RMS paling kecil. Walaupun ini kayaknya masih belum maksimal, jadi harusnya di bawah 2, tapi nggak apa-apa sih. Kayaknya memang karena faktor proteinnya terlalu, apa namanya, pocketnya terlalu sempit dan kemudian liganya mungkin juga terlalu besar. Jadi ini nggak bisa kita apa-apain karena memang udah faktor X ya, itu kita nggak bisa ngelapain karena memang dari sononya gimana sih? Dari sononya memang strukturnya udah kayak gitu. Nah, ini kita buat aja semua angkanya 2 angka di belakang koma. Jadi ini yang paling bagus ya, ini paling bagus. Nanti yang ini akan digunakan untuk docking di gridbox ukuran 49, binding energinya negatif 28368. Terus apa ada yang lupa satu lagi untuk gridbox-nya aku belum, center of liganya aku belum menghitung ya. Jadi aku nanti coba ngitung lagi. Gitu, sama aku kasih lihat caranya dulu. Jadi kita pakai Python ya. Jadi aku udah buat scriptnya jauh-jauh hari. Di sini nanti kalian tinggal klik-klik aja. Nanti jangan lupa pertama ini klik panah ini additional connection option. Nanti pilih yang change runtime. Nanti pilih yang T4 CPU. Kalau pakai CPU nanti bisa 1 harian kelar-kelar. Jadi kan ini ada stratanya kan. Strata pertama itu paling jelek itu ya CPU itu setara dengan laptop kalian, laptop kita yang lagi kita pakai itu otaknya CPU. Kalau GPU itu kan atasnya lagi gitu. Nah kalau TPU ini kayak GPU tapi khusus buat yang main-main ke arah apa ya kayak web scraping kayak ya yang non sih non Python sih. Jadi kita pakai yang T4 GPU. Ini lain-lain kan ketutup nih karena kita nggak pakai yang uh, kita nggak pakai yang apa namanya next levelnya ada nanti kita bisa pakai premium. Karena kan belinya kan yang nggak premium tuh, yang biasa gitu, yang harga 200 kan. Nah, ini kalau belinya harganya sekitar jutaan gitu. Kan kita nggak perlu karena kita nggak melakukan analisis yang gede-gede kayak molecular dynamic. Nah, kalau molecular dynamic aku kemarin beli yang harga 1 juta gitu. Jadi nanti pakai yang A100 GPU ini gitu. Ini kita save, terus kemudian ini kita running, play buttonnya ini run away. Jadi tinggal diklik-klik aja. Jadi sebenarnya kalau di dalam ini ada script Python ya. Ini script Python nanti jangan diubah ya. Jadi nanti tinggal kalian cuma klik-klik aja sih ininya. Nanti aku share ininya link collapse. Oke, Kak. Oke, baik, Kak. Terus kalau kalian lihat di sini, ini binding energy kan sebenarnya untuk kekuatan pengikatan ligan ya. Jadi redocking ini yang dilakukan adalah kita melakukan docking berulang dengan ligan yang sama. Ligan yang digunakan adalah ligan si kokristalnya atau ligan yang tertambat di PDB-nya seperti itu. Nah, kalau kalian cek kemarin PDB-nya berapa sih? 8FJC, 8FJC. Nah, ini nanti tunggu warnanya sampai orange. Kalau udah orange berarti dia udah selesai. 8FJC. Iya, Streptococcus. Ya, dia target buat antibiotik. Ini. Jadi kompleks with akarbos. Jadi akarbos di sini adalah si ligan ya, ligan yang tertambat secara wet lab, secara eksperimental di laboratorium gitu. Ini ya, ini akarbos. Ya, jadi ini akarbos. Jadi nanti kita yang dilakukan ini untuk redocking ini adalah si akarbosnya kita dockingkan berulang di protein ini, si protein ini kita dockingkan untuk mencari validasi gitu. Validasi terbaik itu adalah yang RMS-nya paling kecil, bukan. Tapi biasanya RMSI dengan si binding ini berbanding lurus sih, walaupun kadang-kadang enggak juga sih. Biasanya, pokoknya nanti patokannya si RMSI. Semakin kecil RMSI maka dia semakin bagus gitu. Semakin dia RMSI kan dia compare ya, komparasi antara
posisi saat si ligand itu tercapture di protein, terus kemudian dengan validasi kita gitu. Nah, kalau semakin kecil RMSI kan sekarang dari root mean standard deviation. Jadi root mean itu adalah akar dari standar error. Jadi semakin standar errornya makin kecil, berarti kan makin bagus. Jadi deviasi atau kemungkinan dia itu bergeser makin kecil gitu. Jadi kita pilih yang itu. Terus kemudian ini ada nilai yang positif. Nah, ini artinya apa? Nah, ini kalau kita sorting ya. Data, ini kita sorting misalnya dari largest ya misalnya. Nah, ini kalau kita lihat pattern-nya ya. Ini dengan gini. Kita dari size block aja. Ini kalau kita sort dari kecil, nah ini ukuran 15 sampai ke 27 dia positif ya. Harusnya kan negatif nih. Dan RMS-nya kan gede, cuma 5 ada 6 ya. Nah, ini artinya apa? Ini tidak terjadi pengikatan di sini. Karena apa? Karena ukuran grid box-nya masih kecil, 15 sampai 27 dia masih kecil. Jadi dia belum bisa ibarat ligand itu masih tercekik lah gitu. Dia belum bisa bergerak secara bebas. Jadi dia belum bisa malah ibaratnya ya ini belum terjadi pengikatan yang optimal. Jadi belum muncul ikatan. Nah, kemudian saat kita longgarkan baru tuh masuk ke 28 di ukuran yang lebih besar lagi itu malah masih ligandnya masih baru bisa dia bergerak walaupun dia belum secara aktif. Nah, secara aktifnya ditandai dengan RMS-nya masih gede, jadi dia terbatas geraknya gitu. Jadi yang bisa diobservasi dari posenya masih terbatas. Nah, ini semakin besar ya, malah semakin bagus. Jadi menandakan ya kita pakai yang ini nanti 49 sih. Ya walaupun 50 tapi 50 ini kita patokannya RMSI ya, jadi 49 yang kita pakai. Oke. Sudah selesai, ini kemudian kita running berikutnya. Nah, kalau kalian mau belajar yang basic dulu nanti kalau mau software ya, itu bisa pakai Pyrex. Tapi aku karena malas pakai Pyrex ya, harus manual preparasinya. Jadi aku pakainya selalu Python sih. Oke, udah itu. Kemudian itu Pyrex tuh gratis kok, bisa dan di YouTube udah banyak tutorialnya. Nah, ini Itu, kemudian upload resep ya gimana? oh baik ya. Yang Pyrex itu berarti juga codingnya itu dari YouTube juga bisa, Kak? Dia nggak pakai coding, tinggal dia kayak software gitu loh, tinggal masukin running gitu aja, tanpa coding dia. Tapi aku kurang suka pakainya karena dia nggak perhitungan grid box-nya itu suka-suka kita. Soalnya kalau ini kan dia based on statistik ya, jadi lebih valid lah gitu. Nah, ini kemudian upload receptor and ligand file, ini klik running, choose file. Nah, nanti kalian ke folder project dan tim. Jadi yang GFP dulu ya. Ini di draft ya. Jadi liganya tuh SDF, reseptornya PDB. Ini di draft di pilih dua ini. Nah, ini tinggal di reseptor. Ini liganya tetap ligand select. Kemudian ini convert reseptor ligand ke format ini kan masih PDB, liganya SDF. Nah, ini kita akan convert ke PDB-QT. Jadi PDB-QT itu adalah format koordinat 3 dimensi yang memiliki QT. QT itu kalau mungkin kalian pernah belajar fisika ya, fisika kolom-kolom tuh Q1 dikalikan Q2 dibagi R kuadrat, masih ingat kan ya? Itu rumus kolom itu. Jadi Q itu adalah kolom ini, kolom. Jadi muatan. Nah, ini kita udah diberi muatan lah gitu. Kemudian di sini find ligand center kita klik. Ini tolong di copy paste di sini di bagian atas. Oke, ini kita save lagi. Ya, sampai sini yang ini selesai karena yang bawahnya udah aku running tadi malam, tapi aku lupa untuk copy gridbox ini, ukuran center of ligandnya gitu. Jadi ukuran titik koordinat ligandnya. Terus berikutnya tinggal ini kita hapus dulu semuanya.
clear run. Wait. Start interrupt execution. Kita clear dulu, kemudian restart kita langsung restart session. Jadi yang ulang dari awal lagi. Ini kan tadi malam belum aku hitung nih yang satunya, yang si KGP. Iya. Ini tunggu sampai dia ready. Udah, ini masih connecting, masih kuning ya. Jadi nunggu sampai warnanya hijau. Ini make sure lagi dia di tempat. Coba cek. Oke, save. Ini tunggu sampai dia ready, warna hijau. Nggak usah kita langsung running aja ini. Kalau lama ya, ini biasanya aku buka satu lagi di email lainnya. Dia harus beda email. Kita buka di email lainnya. Oke, ini T4. Oke, sampai dia centang hijau. Kemudian ini di running lagi. Walaupun dia hijau, tetap kita running ini. Soalnya bekasnya kemarin. Berarti mulai dari awal lagi ya Kak yang di restart itu? Tapi ini sangat membantu ya. Soalnya kalau kalian melakukan analisisnya redoxingnya manual by itu bakal lama banget, bisa sampai berhari-hari kalau cara lamanya. Jadi harus di copy paste, harus di running satu-satu gitu. Ini kan udah otomatis kita bisa langsung 50 kali gitu kan. Iya. Ini masih ini tetap aja deh. Biasanya kalau dapat dipakai terus kita run lagi agak lama. Jadi kita biasanya pakai beberapa akun gitu. Kak Rizal izin bertanya, nanti di XI kita tuh yang wajib kita cantumin gambar itu apa aja ya Kak? Yang wajib dicantumin gambar? Iya, yang perlu ada gambar gitu Kak, kira-kira. Oh iya, ya nanti aku coba ini ya. Nanti ntar. Kemarin ada contohnya sih. Kayak gini sih paling nanti. Ada nih aku kirim ke kalian aja nih contohnya. Ini metode biasa. Metodenya nanti kayak gini aja, tapi nanti tolong kayak RMSI value-nya ini yang diganti sesuaikan dengan yang punya kalian gitu. Jelasnya pakai ini aja. Terus ini yang tadi ligand position yang XYZ tadi, masih ingat ya? Yang ini XYZ-nya. Terus ini Quickbook terbaiknya 49. Terus ini ada ada rata-rata RMSD-nya ini ya. Ini ada 3,27 plus minus 0,59. Ini artinya adalah rata-ratanya 3,27 dengan simpangannya plus minusnya 0,9. Nah, mungkin kalian udah paham ya cara ngitungnya gimana. Jadi ini nanti dirata-ratakan RMSD-nya, dibuat average. Ini kemudian nanti di dia udah dapat nih rata-ratanya 5,04. Nah, SDF-nya STD. Ini pilih yang STD sampel karena kalian pakai sampel bukan population gitu. Terus di enter. Ini jadi simpangannya 0,65, kecil sih, bagus berarti. Nanti plus minus 0,65 ya Kak? Iya, jadi plus minus itu artinya. Ini kemudian ini sih itu, kemudian grid box-nya.
ukuran Gridbox-nya, PDB-nya masukin juga, nanti ikutin aja. Terus result discussion-nya, karena ini sama kan ini juga aku juga ada klien juga, dia analisis docking dua kompleks, ini masukin ininya ligan tes, karena dia ligan cuma satu, jadi ya cuma 3 doang gini. Jadi ligan tesnya di yang PDB 1617 sekian, ini yang sekian, ini referensinya di IM17, ini 3 ini, terus ini NA, karena kan ini kan bukan referensinya si IX33 kan. Terus kemudian IX33 itu 3897, kemudian ini nanti visualisasinya ini buat tahu poketnya sama atau enggak, ini kan yang poketnya sama, kemudian ini yang referensi ini ligannya dia sama juga, jadi ini mungkin ini dulu sih nanti, yang lain-lainnya enggak banyak sih nanti. Oh ya, baik. Ini kita lanjut ya, ini udah, ini upload reseptor and ligan, ini klik. Kemudian ini kan udah nih, kita mau yang bawahnya KGP. Ini SDF, open. Ini nanti ke proseptor, select, convert to PDB QT. Oke. Ini nggak usah di running ya ini. Ini kemarin kalau misalnya ininya error, baru di running bawahnya ini. Gitu. Oke, Kak. Oke, siap. Ini point enter. Nanti ini kita copy paste di akhir kalau udah ada PTP. Kemudian ini grid box-nya aku biasanya 15 sampai 50 nih. Ini running, terus ini straight itu maksudnya loncatannya 15, kemudian dicek lagi ke 16, 17, paling kecil 1. Paling kecil makin oke, makin valid, tapi ya nanti komputasinya makin lama ya. Oh ya, baik. Kemudian nanti ini GFF file. Nah, ini ada error nih. No such file or directory ligan PDB QT. Oke, ini kayaknya ada masalah di ligannya sih, kalau aku lihat. Dan SDF. Coba, kalau di sini bad input ligan. Ligannya ada masalah. Kita coba cek dulu. Kalau ada gini berarti ada masalah di strukturnya, memang dari PDB-nya sih. Ya, kita cek dulu. Oke, save lagi. Kalau aku juga tak cek lagi di PyMol, kira-kira ada yang kurang apa enggak. Nah, coba kita lagi coba. Follow call, pilih yang ligan.
Save, terus KGP kan, pilih ke SDF, kalau ligand SDF ya. Save-nya. Kita replace aja. Kita baru masukin lagi. Coba running ini bisa nggak? Bed input ya, masih bed input, tapi kita cek dulu aja. Nah, oke, nggak ada error. Berarti tadi karena dia belum ada hidrogennya. Mungkin kehapus atau mungkin ini, gitu. Ini agak lama sih yang ini. Jadi ini lagi menunggu ini, kita mau coba untuk docking satu. Ini kalian bisa coba ya ini. Kalau udah selesai, pokoknya harus di ini ya, jangan sampai nanti dia 5 menit kalau nggak diapa-apain dia langsung biasanya akan merah di sini. Jadi kalian harus mulai dari awal lagi. Ini running Eclipse box. Jadi harus dipantengin nih. Nanti sampai bawah ya, klik-klik nanti dia otomatis akan download gitu. Iya, baik, Kak. Nah, kita coba dulu untuk dockingnya. Jadi untuk dockingnya itu kita harus ke ligand dulu. Ligand kalian kan kemarin ini ya, yang kalian kirim ke aku kan ini ya, metabolite remove ini kan. Iya, benar, betul. Pak. Ini usahakan kemarin aku cek itu masih ada spasi. Jadi ada spasi ini ya. Ini nggak boleh ya, harus dihilangkan. Ada spasi-spasi di ini. Jadi kalau mau count ini kemudian di Ctrl F, di replace ini spasi 1 ini dikosongkan di ini. Jadi kita mau menghapus ada spasi 1 dikosong gitu. Nah, ini nggak ada. Terus kalau spasi 2 ada nggak? Nggak ada. Karena tadi kita hapus tadi. Tapi aku nah ini ada beberapa yang punya spasi kayak gini tuh. Tapi nggak kedetek di sini. Oh, iya. Tuh ada 10 nih, 10. Nah, ini nanti harus nggak boleh ada spasi ya. Jadi nanti pas copy paste-nya harus bener-bener ini, bener-bener nggak boleh ada space after before-nya gitu. Oh, Nah, iya, dari baik, sini Kak. nanti aku kemarin tuh aku ubah ke inputnya ini ke satu, jadi jadiin satu. Nah ini, jadi aku jadiin satu kayak gini. Dua senyawa, dua tanaman tadi, ini jadi satu. Pastikan nggak ada kali spasi, terus ini nama-nama ligannya ini harus ada ini ya, harus nggak boleh ada apostrof, nggak ada boleh kayak gini nggak boleh. Jadi nanti harus diganti dengan apalah gitu, nggak boleh ada spasi, jadi harus diganti sama ini. Gitu. Terus bebas mau kasih nama ini nama spell, ini metabol itu kasih nama ligan atau obat bisa juga. Berarti kalau Kemudian tadi ada apostrof dihapus aja ya, Kak? iya dihapus saja gitu. Kemudian nanti kalian download namanya data warrior, ini gratis juga, namanya data warrior. Ini ringan kok, nggak berat. Jadi kita mau convert si smiles itu menjadi 3 dimensi. Kalau cara lamanya itu orang-orang harus mondar-mandir ke PubChem. Jadi harus mondar-mandir ke PubChem, misalnya PubChem nih. Jadi download satu gitu, quercetin. Ini ya, jadi quercetin. Ini smellsnya kan. Nah ini kalau mau download 3 dimensinya kan manualnya gini. Nah di download, kemudian nanti 3D Conformer di save ini. Nah ini manual kan, capek kan. Sudah kita kumpul aja di Smiles, kemudian nah ini nanti pakai Use Galaxy, pilih File, Open. Kita cek juga ya ini ya, sampai mana tetap harus kita cek. Kemudian tadi pilih Project, Jenkins, KGP, Ligan.
terus klik input CSV. Nah ini ya, jadi nanti dia akan muncul, kalau memang smells-nya benar, dia ada muncul senyawanya gitu. Jadi dia si data warer itu akan membaca smells-nya ini menjadi, ini kan smell kan kode senyawa 3 dimensi gitu. Jadi sorry, kode senyawa 0 dimensi, 1 dimensi, 1 dimensi, ini 2 dimensi, nanti kita, ini kan yang belum ada 3 dimensi. Untuk kita nanti bentuk ke ini namanya kan, ini 3 dimensi nih, 3 dimensi, karena dia punya volume, punya panjang, lebar, tinggi. Kalau ini kan cuma Ya. 2 dimensi, ini 1 dimensi, cuma barcode doang. Nah, caranya gimana? Caranya, ini sebenarnya kalian juga bisa loh, ini nanti bisa menampilkan data-data lain, gitu. Nah, ini kalau mau nanti ke 3 dimensi, tinggal kalian klik chemistry, kemudian klik generate conformer. Ya otomatis akan cari. Kemudian ini default aja, pakai kata kita pakai namanya NMFF94. Jadi ini nanti kalian terus di metode ya untuk apa 3 dimensi, nanti pakai ini ya, pakai NMFF4 nya. Ya, baik, Kak. Aku screenshot aja. Ya, oke, itu tinggal di oke aja, di oke, di oke. Kemudian running generator ini dia lagi running. Agak sedikit lama karena aku nyambi buat Zoom ya. Kan udah Ya, selesai, kita lanjut lagi ya. Ini dari Jun ya. Jadi kita lanjut yang run docking. Ini udah mulai ngedocking. Tapi maksudnya docking itu adalah run grid box ya. Ngedocking grid box-nya, bukan docking yang senyawa. Kita ini masih validasi. Oke, nah ini ya. 3 dimensinya ada di pojok sini. Ada di pojok sini ya. Ini kalau kalian lihat ini. Ini 3 dimensinya di sini. Kemudian apa namanya? Nih, ini kemudian kalian bisa save file, nanti special save ke SDF, SD files. Nah, kemudian pilih nih mau namanya apa, misalnya ligands.test saja gitu, satu. Karena aku udah ada ini ya, ligand testnya kemarin ini, terus kemudian save. Nah, ini namanya, ini pilih namanya yang ada, namanya nih, Garrett acid. Jangan yang semua, nanti bingung kalian. Jadi pilih yang ini, ada metabolit name-nya. Jadi pilih yang metabolit. Kemudian akan di-save. Udah selesai. Kalian bisa buka di sini nih, ada kan? Nah, ini kalau kalian buka, ini kalian pusing karena datanya kayak gini tuh, banyak banget. Jadi liganya itu akan dijadikan satu file nih, ligan semua kan ini. Jadi akan dikumpulkan jadi satu. Harusnya kan satu file SDF cuma sini nih. Ini cuma satu file SDF nih. Ini satu ligan kan, N69A. Ini biasanya diakhiri sama tanda dolar ini. N ada tanda dolar. Nah, ini kan banyak nih. Misalnya gallic acid. Gallic acid ini, nah ini tanda N, terus ada metabolit gallic acid. Nah ini, terus kemudian smells-nya, ini tanda dolar, berarti udah ditutup. Jadi ini satu senyawa gitu. Tapi ini kalau ini kita digabungkan semua gitu. Nah ini bisa sih dibuka di PyMol bisa. Tapi nanti ya banyak gitu. Ini kalau kita buka di PyMol, nah ini baru kan cuma satu kan. Nah ini kita bisa geser. Tuh, ini senyawa 2, nih senyawa 3 tuh 3. Nah ini senyawa-senyawa kalian kan 39 jumlahnya. Nah Itu yang gimana sih dari caranya? itu Ya, yang dari 2 tanaman itu ya, Kak? betul dari Ya. dua tanaman. Nanti kalian nanti harus filter. Kalau dari ini tinggal kalian ini aja, tinggal kalian cari-cari aja manual gitu. Nyawa ini punya siapa sih gitu. Kan ada Excel-nya kan gitu. Ya, Ini
caranya gimana untuk memisahkan gitu. Jadi di sini aku udah ngebuat Python. Ini mau nggak mau kita harus pakai Python sih. Jadi nanti kalian kalau mau nyoba, nanti nggak tahu kalian ada yang jago Python apa enggak. Jadi ini aku buat scriptnya pakai Python. Jadi nanti dari sini ini akan di split. Nah, ini aku udah ada Pythonnya. Jadi kalau dibuka itu kayak gini. Kalian karena aku pakai Visual Studio Code kan Python kan untuk runningnya ada dua cara, pakai Jupyter Notebook sama pakai Visual Code kayak gini. Atau tadi pakai Google Colabs yang kayak gini. Ini. Tapi kan nggak perlu Google Colabs sih. Nanti kalau Google Colabs itu biasanya kalau datanya gede-gede dan data ini kan nggak gede, jadi aman pakai ini. Nah, nanti kayak gini sih penampilannya. Satu code doang nih, satu satu cuma segini doang sih ini. Simple sih sebenarnya ini. Nanti pokoknya kalian kalau mau ya download ini Visual Code ini. Nanti caranya di YouTube banyak sih Visual Code ini. Nah, nanti tinggal code-nya nanti tinggal diklik aja tadi kayak gitu. Ini klik select kernel. Kalau aku kan udah pakai lama ya, udah 4 tahunan nih pakai Python. Jadi udah pakai berbagai macam environment. Jadi udah pakai Python berbagai macam versi lah. Nah, yang versi terbaru ini yang 3.11. Yang 3.13 nggak tahu error ya. Jadi aku pakai yang 3.11 aja. Global environment, ini klik. Nah, ini setelah dia muncul Python 3.11, nah ini cara inputnya adalah, ini input kita, STS file, ini sesuaikan ya. Jadi ini nanti wajib, kedua ini from rdkit import change, import OS, ini wajib di running dulu. Jadi aplikasi di atas, kemudian input filenya apa? Input filenya file kalian yang mau kalian split. Nah, yang mau kalian split. Nah, ini misalnya, ini ya, ligan test 1, ini ya, ini copy paste namanya, balik lagi, ini dihapus, ligan test 1, kemudian nanti akan di, apa namanya, output gear-nya nanti kita akan membuat suatu folder yang namanya split SDF. Nanti karena sudah ada, kita tambahin lagi yang baru, for trial gitu. Ini kan, jadi kan aku udah buat nih, jadi split PDF, SDF. Nah ini split SDF, aku tambahin trial karena biar tidak tabrakan gitu. Udah tinggal di running aja. Nah, ada file SDF berhasil di split. Kita cek nih ya, file SDF file. Jadi semua udah tersplit secara rapi kayak gini. Langkah berikutnya kita akan ubah ini ke bentuk PDBQT. Caranya, ini kita pakai terminal ya. Ini bukan Python, jadi pakai terminal. Script juga. Jadi ini di copy dulu. Kalian Windows R, diklik bersama, kemudian muncul command prompt kayak gini. Ini CMD run ini. Klik CMD, command prompt, CMD. Kalau yang kalian Linux nanti kan kasih WSL namanya kalau Linux. Kalau aku kan ini kan lagi runningnya di Windows jadi CMD. Oke. Nah ini ya. Kemudian nanti CD change directory, copy paste in tadi. Jadi ini kita akan mau intinya. Jadi kalau ini kan kita masih di Fahru Rizal nih ya, di folder paling inti rootnya lah ya. Ini kita mau change directory, ubah directory kita ke CD ke tempat kita tadi ke tadi yang kita copy paste path-nya tadi, ininya. Kita copy paste itu, kemudian enter. Ini kalau mau lihat di dalamnya ada apa aja, dir. Nah ini file semua ligan-ligannya di sini semua ya. Kemudian kita mau pakai tools OpenBabel, tapi ini juga agak harus download dulu sih gitu. Kenapa aku pakai OpenBabel? Karena dia bisa automate. Karena dulu aku bekerjanya sampai hampir 1.000 ligan, 3.000 ligan itu. Kalau misalnya 1, 2, 3 ligan, bisa di convert manual gitu. Tapi kalau banyak kan capek tuh, jadi aku pakai OpenBabel. Nanti bisa cek ya OpenBabel Windows gitu. OpenBabel min H ini untuk mengaktifkan, min H. OpenBabel, oke. Ini udah aktif ya, OpenBabel-nya. Ya. OpenBabel convert kemana ada. Kalau gini udah aktif, jadi udah oke, bisa kita pakai. Terus kita mau convert tadi ya, yang dir ini. Kita mau convert semua SDF ini ke PDBQT tadi ya. Jadi semuanya entah protein dan reseptor harus kita ubah ke PDBQT. Caranya OBabel steric titik SDF. Jadi semua file yang mengandung SDF, kan SDF nih yang ada di folder ini yang di folder split SDF file yang mengandung SDF, kita convert outputnya adalah PDBQT.
NH, kita tambahkan hidrogen lagi kalau takutnya lupa, walaupun tadi sudah ya. Terus M, ini ada multiple, kemudian enter. Nah ini ya. Try H, oke, nah, kembali. PDBQT, M aja langsung. Dar, ada yang error. Cannot write output format. Ini apa ya? Cannot write output format. Oh, sorry, salah. Tipe. PDBQT. PD. Tadi kan aku PDBQT. Oke, main H, main N. Oke. Ini ada bukan error ya, ini cuma kayak ignore aja, kita ignore. Jadi cuma biasa aja sih ini, nggak masalah. Nah, ini. Kemudian ini kalian dengan sort type-nya, nah ini kalian dapat yang PDBQT. Nah ini nanti siap untuk kalian dockingkan. Tapi sebelum kalian docking, kalian ini dulu, kalian pilih semua yang PDBQT. Kemudian kalian klik kanan, show more option, nanti zip, dibuat zip dulu. Zip, pilih yang add to split PDF zip ini. Oke, nah terus kemudian ini kalian rename aja biar simple. Legends. Ya juga selesai. Nah kita cek lagi tadi sampai mana? Ini masih sampai 3. Ini agak lama sih nanti. Oke. Kalau kami masih lama ya. Jadi nggak tahu nih. Karena mungkin karena WiFi itu jelek ya, lagi sinyalnya jelek. Kita langsung ke docking. Nanti ini aja kan ini udah selesai nih Legends-nya. Legends-nya udah dapat. Nanti kalian aku kasih tugas kalian coba dockingkan ya. Nanti ini kan kalau validasi tadi kan udah tuh. Kalian nggak usah mikir validasi. Sekarang kita akan melakukan dockingnya. Jadi sama juga, jadi ada dua code ya. Ini yang tadi kan validasi. Ini kan validasi yang lagi running. Ini kan crypto validation. Ya. Nah, yang ini yang auto dock GPU ini yang buat docking. Nah, sama juga ini nanti harus connect tempat. Ini diinstal dulu, run away. Kemudian siapkan tadi ya. Ini yang Gridbox yang tadi yang flex yang pertama itu apa? 8 FCC. Iya, 8XCC tadi itu ini. Nah, ini kan lagi nunggu, kita ke bawah dulu. Nah, ini kita tinggal ganti pakai tadi. Kan 49 nih Gridbox terbaiknya. 49 berarti. 49. Oh. Itu semuanya berarti diisi 9 ya, Kak? Iya, diisi 49 karena kita ya karena autodoc itu kan ini bisa juga beda juga bisa. Ini kan nanti ngaruhnya ke kalau aku kan sukanya bentuknya balok ya. Kalau Gridbox setiap orang beda-beda sih ya. Tapi aku lebih suka teori yang pakai simetrik. Jadi tinggi lebar panjangnya itu sama semua. Terus kemudian ini ya XYZ-nya di copy paste satu manual ya. Kalau aku cepetnya ada gini aja, copy through semuanya. Ini ya, senternya ini copy through semuanya sini. Ini nggak angkanya doang ya, jangan XYZ ini masukin. Ini kita copy ini, kemudian nah ini jadi XYZ-nya di sini. Oke, yang atas sudah selesai kan? Kita yang bawah. Tapi jangan di running dulu ya. Runningnya nunggu nanti aja, nunggu nanti selesai yang atasnya. Jadi diisi dulu. Diisi, oke selesai, nggak ada error kan, nggak ada merah. Nggak boleh ada ini ya, koma atau simbol-simbol. Misalnya koma dia akan error. Invalid number ini. Aku udah kasih kalau ada non angka akan ada error. Tuh A, aku masukin B, dia akan ada invalid number. Kecuali titik ya. Kecuali titik.
titik desimal. Jadi tinggal klik running, kemudian ini upload file reseptornya. Nah ini yang kalian upload itu nanti yang berasal dari ini validasi gridbox GTF ini kan gridbox validation nih. Nah ini isinya juga ada nih reseptor PDBQT. Terus tadi yang kalian pakai kan ini kan RMSD evaluation tadi yang kita buka ini. Nah ini RMSD evaluation. Nah nanti ini kita pakai lagi nih kalau aku biasanya ligannya ini aku masukin juga ke ini ligannya ini aku masukin juga ke yang tadi ligan tadi gitu. Jadi biar nggak pusing ya, nanti kita bisa ada pembandingnya. Jadi nanti kalau nggak gini, kita buat dua ini. Ini kan split SDF nih. Ini kita buat dua macam. Ini PDB-QT. Mana sini dulu aja. Tadi apa yang kompleks namanya 8 apa namanya? 8FJ. 8FJJ. 8FJJ. FJC. Iya, Kak. F. Oke. Ini yang 8 FJC ya. Ini kalian copy paste dulu. Kemudian satu lagi kita buat yang satu lagi namanya apa? Satunya 6I9A ya. Oh iya betul. Iya, 6I9A untuk yang PDB. 6I9A. Copy lagi. Nah, habis itu ini tadi ligan-ligannya yang hasil gridbox ini kan ada nih. Yang FJC ini aku copy di sini. Aku copy lagi ke ligan masing-masingnya. FJC ini, nah, aku masukin sini. Nah, jadi ada ligan referensinya gitu. Kemudian ini aku Ctrl A, kemudian show in more zip lagi. Jadi aku pisahin. Jadi ini yang ligan uji-uji kita yang Brazilian dan kawan-kawan, ketambahan ligan referensi FJC. Nah ini yang 9I9A ini kita masih nunggu ya ini yang ini. Kita masih nunggu ini. Ini ligannya masukin ke sini lagi terus di zip. Nah, oke, kita lanjutkan dulu yang docking. Ini ya. Terus ini upload reseptor. Choose file. Nah ini ya, klik yang gridbox ini. Jadi masuk ke file GTF ini yang FJC, 8 FJC. Pilih yang PDBQT ya. Reseptornya bukan PDBQT. Dia mintanya PDBQT. Jadi pakai yang hasil dari redocking. Ya, jadi PDBQT reseptornya. Nah ini ligansnya, zip format tadi ya. Tadi 8 FJP, ini choose file. Kemudian tadi ke ligan ya. Tadi kan tadi ini ya, FJP, FJC yang ini. Berarti yang udah di format zip ya, Kak ya? Ya, oh yang di zip nih ya, tadi yang kita buat barusan. Terus ini GPF, ini jujur agak lama sih ini. Soalnya yang gridbox validation-nya juga agak lama gitu. Nanti ini aku kerja dulu nggak apa, nanti kalian kalau udah ada hasilnya, aku kasih kalian sama nanti yang apa namanya, yang validasi tadi ini nanti akan ada hasilnya juga tuh. Nanti aku kirim ke kalian juga gitu. Ini masih lama sih, ini masih 1 jam 2 jaman gitu. Nah, nanti untuk visualisasinya, nanti mungkin ini ya, oke, aku ajarin visualisasinya ya. Jadi pakai Paintball. Oh ya, sebelum itu nanti ini aku mau nambahin juga analisis, namanya analisis fisikokimia. Jadi klik ke chemistry dulu. Ini buat data tambahan sih. Kemudian pilih calculate properties. Nah, nanti
Aku biasanya pakai data average small week atau total nih average small week aja atau apa ya, bebas lah. Bisa pakai dua-duanya atau ini. Kemudian kalau Kellogg's ini untuk melihat tingkat non polaritasnya. Kalau yang ini untuk tingkat polaritasnya, P itu non polar, S itu polaritas atau water solubility, kelarutan dalam air. Kemudian pilih aseptor, donor, kemudian TPSA, drug likeness, kemudian itu dulu sih itu, kemudian toksisitasnya pakai semua yang potensial mutagenetik, tumorigenik, ini toxic reproduksi, iritasi, nasty function itu adalah fungsi yang berbahaya. Pain itu adalah gugus fungsi yang itu palsu. Jadi saat mungkin dilakukan in vitro itu hasilnya bagus, tapi ternyata dia itu cuma kayak artefak gitu. Ini kita klik aja gitu. Kemudian udah sih itu mungkin cukup itu dulu. Terus molecular ini nggak usah flexibility. Oke, ini kita oke. Ini kita oke, ini nggak usah. Jadi ini kita oke. Jadi kalian nggak usah capek-capek nanti mengdramatir pakai misalnya pakai PKCSM ya, PKCSM. Ini kan orang-orang kan nanti ya, kalau yang biasanya ya, itu nanti kan pakainya ini kan, PKCSM ini kan, nanti masukin smells-nya di sini, PKCSM, nanti masukin smells-nya di sini, katakanlah ini. Nah, ini toksisitasnya nanti kan, nah ini sebuah toksisitas. Nah, ini kalian nanti harus copy paste satu-satu nih. Nah, nanti kalau dengan pakai use ini kan udah ada semua nih hasilnya nih. Jadi kalian nggak usah nih. Nah, ada yang berpotensi mutagenetik kan ini, nah ada nih. Ini dan kalian report ya. Tuh, ada yang non, ada yang bagus. Nah, nanti kalian bisa juga di sini mempertimbangkan. Ini file aku download dulu. Comma separate text file. Aku mungkin buat satu ini untuk toksisitas dan bioavail. Jadi bioavailabilitas itu kan untuk parameter obat ya sebenarnya. Yang ini ya, kalau kalian tahu namanya ada Lipinski Rule of Five ya. Jadi ini Lipinski Rule ini kan semua ada nih. Ini molecular weight, log P, ini rotatable bond, ini kan udah ada semua nih, TPSA, surface area. Kita nggak usah manual satu, kita udah ada semua di sini. Molecular weight, log P, hidrogen bond, aseptor, polar, TPSA. Itu tadi pakai yang Warrior Galaxy bukan Kak, yang udah ada semua. Oh. Ini ya, jadi itu kemudian masih running. Oh, ini udah selesai yang GPF-nya, ini run auto bit. Ini di dua email yang berbeda ya. Kalau satu nggak bisa karena aku nggak pakai yang premium plus. Oh ya baik. So kemudian box ini ya, resultnya ini. Ini ya, tadi dapat ini. Ini yang smells ini nggak apa, masukin aja ini, nggak usah pakai. Tapi ini jangan dihapus ya. Ini nanti untuk saat kalian mau masukin ke Galaxy, ini nanti yang dijadikan sebagai linkernya ini. Yang akan dibaca nanti di use. Ini kayak barcode-nya aja sih. Gitu. Oh ya baik Kak.
yang bagian ini. Terus kemudian Miles, ini ada energinya, ini bisa kalian ini ya, ini energi potensialnya, bisa kalian ini, energi ini. Terus ini iritannya ada non, ada yang potensial iritan, high. Ini kalian bisa bahas. Drug likeness nih dikatakan bagus itu di range-nya negatif 10 sampai 10. Dia juga bilang yang negatif 5 sampai 5. Jadi macam-macam tergantung kalian pakai jurnal yang mana gitu. Ini C log P log S ini ada semua, banyak kok, udah banyak datanya. Jadi maksudnya range molecular weight ini bagusnya berapa? Ini ada di mana-mana, ada sih sekarang. Jadi kalian nanti bisa cek, ini namanya Lipinski-Rule of 5. Nah, ini ya. Jadi ini ya Lipinski-Rule ada ini. Jadi misalnya molecular weight-nya itu harus kurang dari 500, hidrogen bond-nya atau aseptor di donor, yang aseptor harus kurang dari 10, donornya kurang dari 5, PSA-nya di bawah 140, log P-nya di bawah 5, total bond-nya ini kita nggak ada ya, kita nggak pakai. Jadi ini bebas ada nggak ada nggak apa-apa sih. Jadi ini nanti kalian bisa coba filter lah gitu. Ya mungkin ada mungkin ligand yang nanti dokinya bagus, tapi mungkin jadi Lipinski-Rule itu jelek. Nah, nanti kalian harus bisa bahas. Nanti next-nya apa gitu kalau kamu mendapatkan ligand yang kayak gitu. Padahal dia potensial gitu. Nah, misalnya ya nanti kedepannya akan meningkatkan drug penghantaran obatnya. Misalnya nanti obatnya akan dilakukan modifikasi atau itu bisa juga. Jadi nggak semuanya yang bioavailabilitasnya jelek itu jelek gitu. Terus nggak semuanya yang toksik itu juga jelek gitu. Soalnya semua obat itu juga pasti akan toksik pada waktunya gitu. Tapi ya jadi nanti mungkin dia toksik. Nah, toksik kan dia ada mungkin dosisnya dikurangi gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi nanti ini kalian harus belajar di sini sih gitu. Nah, ini kan nasinya kosong nih, berarti dia nggak ada potensi nasi. Jadi aman. Terus pen pattern ini ada nih. Kebanyakan memang katekol sih. Katekol tuh kalau di uji apapun tuh pasti ada keluar hasilnya bagus sih, walaupun dia bukan ininya, tapi nggak masalah sih. Ya kalau nggak mau pesen nggak usah pakai ini, nggak apa. Ini biasanya buat yang ekspor nih. Jadi fokus yang ini aja lah. Yang ini yang buat yang toksisitasnya. Drug likeness ini buat kayak apa ya? Drug likeness itu adalah fragmen obat-obatan yang secara umum lah gitu. Namanya drug likeness. Nah ini nanti kalau aku lihat bagus ini, cuma ada beberapa dong nih yang outlier nih. Nah ini. Jadi maksudnya oleh itu dia ini kalian pakai pasang aja yang negatif 10 sampai 10 range-nya. Jadi di antara mereka masih bagus, masih oke, masih dikatakan sebagai obat yang bisa layak lah. Nah itu. Terus untuk visualisasi nanti kita coba pakai PyMol aja, PyMol caranya adalah ini di YouTube udah banyak banget. Nanti kalian kalau mau misalnya mau belajar bisa juga ke YouTube. Nah, ini kalau PyMol-nya aku cuma buat digunakan untuk yang 3 dimensi ya, kalau PyMol. Jadi, tadi, dan untuk convert gitu. Karena nanti untuk yang ngebuat 2 dimensi ini kita pakai Discovery Studio, tapi dia nggak mau menerima format PDB-QT. Jadi harus di-convert ke PDB dulu. Ya, jadi di PyMol, kalau PyMol bisa gitu. Nah, misalnya ini aku pakai datanya orang lain ya, gitu. Ini aku pakai data orang lain dari yang kemarin kontak. Ini kan karena datanya udah ada nih. Visualization. Jadi ini misalnya result ini ya. Jadi era ligan test resultnya. Era ligan ini era ligan ini klik ya akan muncul ini ligan reference-nya, reference. Tapi hasil aku redokikan lagi, kemudian nanti masukin ini PDB-QT ya, PDB-QT. Nanti cari ligan yang PDB-QT, kemudian nanti kalian cari proteinnya yang kalian gunakan untuk redocking gitu. Ya, era reseptor PDB. Nah, ini kan, jadi ini era, ini referensinya. Nah, kita masukkan juga
ligand tesnya. Ligand tesnya itu di result berarti. Ligand test ini ya, ligand tesnya. Jadi yang format PDB-QT juga, PDB-QT. Nah, jadi kan ligand antara ligand tesnya yang warna pink ini kan lokasinya dengan ligand sebenarnya, ligand obat yang sebenarnya tuh dia berdekatan, sangat-sangat berdekatan, dan bahkan sangat dekat lah ini ya. Dan tadi menandakan docking kita sudah benar gitu. Ini mohon maaf nih nggak bisa ini ya. Ini apa bayangannya karena ini scrollku rusak jadi nggak bisa ada bayang-bayangannya di kanan kirinya gitu. Oh iya, nggak apa Kak. Ini kan coba-coba sendiri. Nah ini kemudian nanti bisa ini kan ligand test, ini ligand reference, ini ligand test nih. Nanti namanya sesuai kalian. Ini warnanya katakanlah ligand testnya mau di merah. Kemudian ligand testnya ini yellow biar jelas gitu. Nah kemudian reseptornya ini mau kalian surface, show as surface misalkan lah. Nah ini ada lubang ini karena ini aku nggak bisa. Nah oke, bisa. Nah oke ini apa? Nah ini ya, jadi itu kemudian warnanya apa? Di reseptornya itu nanti ya reseptor ini. Jadi kalau mau cek ini bener nggak sih, ini tinggal klik. Kalau misalnya hilang berarti bener itu yang dipilih gitu. Ini klik, nanti pilih misalnya warnanya apa? Cyan ya, cyan. Nah gitu. Udah selesai ini. Kalau mau lebih bagus lagi, nanti kalian show, tapi jangan yang S. Tapi yang bawahnya, yang kartun katakanlah kartun. Nah, nanti nggak terjadi apa-apa nih. Kalian ke display atau setting, kemudian transparansinya. Ini kan surface nih, jadi surface-nya itu dibuat lebih transparan 60%. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat surface, bisa lihat struktur ribbonnya gitu. Nah, ini kemudian udah tinggal di save aja. Tunggu segini cukup. Save import ke PNG. Nanti pilih yang paling bawah, try rest-nya yang paling resolusi paling bagus. Kemudian tapi ini agak lama biasanya. Gitu. Nah, ini kan udah visualisasi. Nah, sekarang adalah untuk convert ke PDB. Nah, caranya adalah ini klik sequence. Nah, ini akan muncul sequence-nya ini yang referensi, ini yang ligand test, ini proteinnya. Pilih change. Biar kita bisa, kalau ini kan kita residu, jadi kita milihnya bisa gini, manual gini. Tapi kan capek ya. Jadi, langsung kita pilih yang change. Yang pertama, kita pilih yang reference dulu sama protein. Nah, ini jangan diklik yang ligand testnya. Ini kita save, kemudian ke struktur, export molekul, nanti pilih yang select nih, select. Jadi yang kita pilih. Jangan all, kalau all kita save semuanya. Select, kemudian ini save. Oh, sebelum itu jangan lupa make sure tambahin hidrogen ya, biar nggak error. Ya, hidrogen di add dulu semua. Kemudian save. Nah, ini save-nya kemana nih? Untuk ligand test misalnya. Ini ke PDB. Kemudian nanti kasih nama aja misalnya era, kan protein namanya era ini referensi gitu. Udah, ini save gitu. Terus sama juga nanti yang ligand test juga sama. Ligand test berarti kan ini diganti nih, NL-nya ganti yang kuning. Nah, ini select-nya biarin select, save lagi. Gitu. Pilih ini PDB, cari PDB. Berarti era tes, ligand tes, atau bebas lah namanya apa. Pokoknya itu. Nah, nanti setelah itu nanti dia akan ada tuh di ya, jadi dia ada di sini resultnya. Yang kemarin aja lah, yang new ini. Nah, di visualisasi kayaknya. Ini ya, jadi aku download di visualisasi ini ref test gitu. Kemudian nanti tinggal kalian masuk ke Discovery Studio.
Ini juga udah banyak kok di YouTube. Ini belum selesai. Oh, ini kembali. Ini juga lagi running. Ini aku close sudah. Selesai. Ya, Discover Studio. Ini juga bisa buat 3 dimensi, tapi aku kurang suka. Jadi, aku biasanya di sini buat yang 2 dimensi aja. Ini open, kemudian tadi pilih ya, tadi di unpack misalnya, terus yang result, ini misalnya era Ligan, sorry, banyak ini, yang new, ini tadi yang, sorry, bukan yang ini, yang visualization, nanti filenya biar nggak pusing, kalian kasih sesuai kalian aja lah. Ini rep, nih ya, ini yang di PDB ini PDB, klik. Nah ini, jadi dia tadi yang kita save tadi di Paymall, kan jelek nih kalau di sini nih, aku kurang suka, makanya kalau 3 dimensi aku di Paymall. Nah ini kemudian klik panah ini, ligannya kita klik di define ligan, undefine kita klik define, sampai dia muncul seperti ini, terus kemudian show to the diagram, udah selesai dapat kayak gitu. Nah ini nanti tinggal kalian tinggal di display, kemudian biasanya kalau aku ini buat stick biar lebih lugas, residunya dibuat disk atau flat, nah kayak gini, selesai. Kemudian ini kan jenis interaksinya kan nih, jadi ya kalian nggak tahu nih apakah ada yang OSN kimia, jadi nanti ini kan sebenarnya parameter kimia ya, van der Waals, konvensional hidrogen fuel, ini kan jenis-jenis singkatan. Iya. Tapi ada satu ikatan yang tidak disukai, unfavorable aseptor-aseptor. Nah, ini biasanya nanti akan menurunkan binding, tapi nggak masalah, kalian bahas aja gitu. Kan ini cuma docking ya, jadi kita cuma bisa melihat satu pose. Kita nggak tahu pose-pose lainnya gitu. Jadi kita harus butuh penjelasan molekular dynamic. Nanti mungkin kalian kalau ada hasil yang ada merahnya bilang aja gitu. Karena ini baru dilihat dari satu pose doang gitu. Udah, ini nanti ada alkyl, nanti kalian bahas nih van der Waals, konvensional itu apa gitu. Kalau van der Waals kan hubungan karena hidrofobik tuh. Kalau konvensional hidrogen bond, ini kalau misalnya ada atom hidrogen nanti ketemu dengan atom elektronegatif, misalnya FON, fluorin, oksigen sama nitrogen, atau mungkin golongan ini yang FCl briat tuh, golongan halogen ya, FCl fluorin, Br tuh bromin, briat iodin, At itu alam At apa sih lupa namanya apa itu. Kemudian kalau si karbon hidrogen bond ini adalah kalau misalnya hidrogen yang OH atau hidrogen di atom elektronegatif atau elektropositif, dia ketemu dengan karbon, tapi biasanya karbon-karbon tertentu, karbon kation, karbon anion. Nah, ini kalau ini yang favorable aseptor biasanya kalau ada ini ya, aspartat ini kan dia biasanya punya muatan ya, tapi di sini dia ketemu juga ini ketemu dengan oksigen warna merah, jadi dia itu ada ikatan tapi dia kurang oke, karena mungkin di sini ada namanya sterik, ada terlalu berdekatan, jadi dia malah tolak menolak gitu. Nah, P sigma ini kalau misalnya ada suatu P itu adalah aromatik. Jadi misalnya dari fenilalanine nih, dari Fenil kan punya aromatik kayak benzen. Kemudian ketemu sigma itu adalah suatu orbital ya, orbital molekul sigma. Jadi dia ada di sini. Alkyl itu juga sama. Alkyl itu biasanya kalau misalnya suatu polar, contohnya jadi lisin, ketemu dengan suatu alkyl. Alkyl itu contohnya metil. Ya. Kemudian P itu adalah aromatik, alkyl itu adalah golongan metil. Jadi ketika ada suatu atom P itu adalah aromatik, misalnya ini ketemu dengan ya P alkyl nih, contohnya alkilnya dari sini, P-nya dari sini. Ini aromatik nih. Ada cincin-cincin ini aromatik gitu. Ini cara bahasnya kayak gitu sih. Nah, ini nanti tinggal kita save as, kemudian tinggal di save image. Ya kasih nama apa namanya. Ini ligan, enggak saja selesai gitu. Dan mungkin itu sih ya, nanti yang ininya aku kabarin ke kalian ya, yang dua ini. Ini masih running, dockingnya masih running juga. Ini mungkin 2 jam ke depan baru selesainya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini aku kirimkan dulu yang hasil-hasil yang bisa aku record dulu, bisa kalian record dulu. Mana dia?
Oke. Oh iya Kak Rizal, kami boleh minta filenya itu nggak? Yang RSMD tadi Kak. Oh ya, ya nanti aku kirim semuanya. Tapi biar nggak pusing satu-satu, mending nanti aku jadiin satu, nunggu yang kedua filenya ini selesai dulu gitu. Biar nanti kalian nggak pusing gitu. Oh ya baik Kak, Ini mungkin siap. yang sudah ready itu yang data ini, toksisitasnya dulu aja nih. Kalian mungkin bisa input dulu. Nah, itu. Berarti nanti kita analisis dan bahas dulu ya Kak ya, kira-kira Iya, ke depannya bagaimana? oke ya. Nanti aku mungkin ini jam 12 jam 1 nanti aku kirim hasil yang jadi mungkin yang docking satunya lagi kalian bisa coba ya. Kalau nggak bisa nanti ya aku analisis nggak apalah gitu. Oke, nanti kami coba dulu ya Kak ya. Oke, sip sip. Kak Rehan ada Oke, yang mau ditanya apa? Eh, kayak Kak Rizal izin bertanya itu kan nanti kita mau jadiin obat kumur itu nanti hubungannya dengan struktur yang udah kita dapat itu gimana ya Kak? Apa obat kumur gimana tadi? Tadi kan udah ada struktur yang van der Waals dan lain-lainnya itu. Interaksinya. Ya, nah itu eh kit- dikaitannya. Oh, kaitannya sama obat kumur. Tadi itu kan sebenarnya yang interaksi dua dimensi yang itu kan nggak berkaitan langsung ya dengan obat kumurnya, tapi itu berkaitan dengan bagaimana sih senyawa-senyawa kalian ini bisa menghambat enzim-enzim penting di bakteri. Jadi semakin ikatannya semakin banyak, kemudian energi afinitas nanti kan docking itu kan nanti ada energi afinitas ya. Misalnya mungkin aku contohin satu ya, namanya siapa ya? Ngerjain docking. Ini kan misalnya project pun yang jurnal tuh mana ya ini ya screening. Nah ini jadi ini aku ada 1000 senyawa ya. Jadi yang afinitasnya lagi dia kan kilokalori per mol tuh. Jadi semakin negatif berarti semakin dia mengikatnya semakin kuat gitu. Artinya apa? Artinya semakin senyawa-senyawa kalian ini dapat menghambat enzim-enzim yang berkaitan dengan bakteri gitu. Aku belum searching ya. Jadi pokoknya nanti yang hasil dockingnya nanti kan ada kilokalori per mol tuh. Nanti itu kalian kaitkan dengan pembentukan interaksinya, van der Waals dan lain-lain. Jadi ya harapannya semakin banyak interaksi yang terbentuk itu juga berkorelasi dengan semakin negatif ikatannya. Nih, semakin negatif ikatan itu menandakan semakin kuat obat kalian untuk menambat atau menghambat kerja dari bakteri-bakteri yang hubungannya sama gigi. Nah, kemudian tadi yang aku kirimkan barusan yang PSC itu kan ada bioavailabilitas kan, kemudian ada toksisitas. Nah, itu kalian juga itu yang kayaknya lebih relate dengan nanti formulasinya. Oh, jadi kompon-kompon yang ada di dalam kalian ini nggak sih kalau nanti kalian membentuk formulasi obat kumurnya apakah uh, itu kan ada log S, log P itu kan hubungannya sama fisikokimia ya. Kelarutan di air, apakah dia larut di air, apakah dia bisa stabil di kondisi ini. Nah, ini kan kalian kaitkan dengan itu gitu. Jadi yang barusan itu hubungannya sama fisikokimia gitu kan. Kalau kalian formulasikan yang kalian pertimbangkan apakah bahan-bahan yang kalian gunakan ini kan bioavailabilitasnya itu kan baik atau enggak gitu. Ya, tadi berdasarkan Lipinski Rule of Five. Jadi Lipinski Rule of Five itu adalah parameter obat itu dikatakan baik atau enggak kayak gitu. Oh iya. Oh Oke. ya Kak Rizal, izin bertanya lagi Kak, terkait yang dulu kita pernah ingin pakai machine learning itu kan Kak, itu juga Uh, bisa nentuin dari komposisi persenan senyawanya kah Kak, untuk meracik sebuah obat kumur? iya bisa sih, tapi aku kalau masalah learning aku belum kebayang ya soalnya pertama itu nanti akan jadi sangat lama soalnya kita train model tuh harus sekitar 1 bulanan lebih. Kedua adalah ini Mhm. kan kalian mau formulasi ya, responnya kan belum ada responnya gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus pakai responnya di laboratorium atau mungkin di lab ya. Jadi itu sih harus optimalisasi ini sih
harus ada yang di inilah, harus ada time frame-nya lah gitu. Soalnya kalian pakai dua tanaman, berarti harus ada namanya uji respon. Ya, uji responnya bisa macam-macam gitu. Baik. Paham, Kak. Berarti mending kita selesaiin yang interaksi sama toksisitas itu dulu ya, Kak. Ya, atau kita ini mungkin itu dulu yang lebih optimal. Sama nanti ya mungkin nanti di pertemuan berikutnya lah, nanti ada satu lagi uji namanya permeabilitas. Ini gampang sih, tapi nanti di next aja setelah kita mendapatkan ligan-ligan yang potensial, nanti kita bisa ke situ. Oke, Kak Rizal. Terima kasih, Kak, sudah menjawab. Oke. Terima kasih Kak Rizal. Oke. Terima kasih, Kak Rizal. Yuk, siap. Oke, aku izin deh ya. Oke. Yuk, semangat. Ya, mari. Assalamualaikum, Mas Siang. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Kak. Vi. Apa? Enggak apa. Ini kok tumben nggak limit 40 menit. Gimana, Kak Rehan? Oke, aku paham. Sebentar. Ini kayaknya kita habis ini Kayaknya libet deh ini. nanti aku mau download apa? Oh, enggak. Gimana? Kayaknya aku mau download aplikasi yang bakal dipakai dulu, misalnya Pimal, terus yang lain-lain. Habis itu mungkin hari ini sorean kita bisa meet sama Marsha gitu ya. Iya, insya Allah bisa. Bisa. Ya, Kak Rehan, tak tanya. Maksudnya belum bisa pastiin saya kemana nih, gimana nih? Arahnya kemana? Umur. Mungkin ini, kalau yang dari Kak Rizal tadi bilang, menurutku kalau misalnya kita pakai machine learning, waktunya nggak memungkinkan kan, karena harus pakai uji laboratori sama uji respon itu. Iya. Aku tanya AI juga sebenarnya nggak bisa kita formulasi berapa persennya, cuman tahu kandidat-kandidat yang terbaik. Berarti kita kayak merumuskan nilai ini yang paling baik. Berarti nanti kita hasil yang kita dapatkan dari ESA ini tuh berupa ini tadi seberapa besar kuatnya si tanaman ini tuh dapat menghambat enzim ini untuk dijadikan sebagai obat kumur. Terus formulasi-formulasi lainnya nanti kita tambahin di saran. Harapan buat penelitian kedepannya itu dengan formulasi ini dapat dikembangkan menjadi obat kumur melalui ini tadi uji laboratori sama uji respon. Kayak gitu sih. Gimana? Betul. Oke. Baru nanti kita berbobot banget hari ini. Oh iya, Kak Rehan. Menurut latar belakangnya nanti ada beberapa juga yang tambah-tambahin deh. Menurut kita harus lebih spesifikin metode yang kita pakai tuh gimana. Oh iya. Oke, Vi. Nanti aku upload recordnya dulu biar bisa dibaca ulang.